Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, usai buron 3 tahun, wanita koruptor Bank Perkreditan Rakyat Arta Praja Kota Blitar akhirnya ditangkap polisi. Modusnya, pelaku mengambil dana dari kas BPR dan menarik dana tabungan nasabah dengan cara membobol sistem otorisasi. Evi Sulistia, seorang ibu rumah tangga warga desa Bendowulung, Kecamatan Sanan Kulon, Blitar, hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi. Pelaku yang buron 3 tahun dan tinggal berpindah-pindah ini diringkus karena menggelapkan uang setoran Bank Perkreditan Rakyat Arta Praja tempatnya bekerja. Tak tanggung-tanggung, uang yang digelapkan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Modusnya, pelaku dengan mengambil dana kas BPR serta menarik dana tabungan nasabah dengan cara membobol sistem otorisasi. Kepada petugas, pelaku mengaku menggelapkan uang kantor karena tertipu bisnis arisan online. Mengambil uang kas Bank Perkreditan Rakyat Arta Praja, memaaf uang pengambilan tabungan 14 nasabah, mengurangi setoran tabungan 1 orang nasabah, dan tidak membayarkan gaji tenaga kebersihan dengan hasil penghitungan kerugian negara sebesar 1.073.074.146 rupiah. Pelaku ini juga menggunakan membobol sistem otorisasi dengan menggunakan password akun super user milik salah satu pemegang akun serta memasukkan tanda tangan nasabah dalam slip penarikan dan penyetoran. Ikut arisan ketipu. Ikut arisan ketipu. Sehingga untuk nomor itu timbul niat untuk membobol itu. Ya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 8 subsidiar 9 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, belum lama melangsungkan pernikahan, pasangan suami istri di Jember diringkus polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Meski sempat berupaya menghilangkan barang bukti, kedua pelaku akhirnya pasrah saat polisi menemukan beberapa paket sabu-sabu yang dibuang di pinggir jalan. Itu punya siapa ini? Siapa yang buang? Iki yang buat. Ini apa ini? Haryanto dan Masna Rohaini tak berkutik saat dihentikan anggota Satreskoba Polres Jember di pinggir Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukorambi, Jember, Selasa malam. Meski sempat berkelit, namun pasangan suami istri yang baru 3 bulan menikah ini akhirnya pasrah setelah polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar. Barang bukti tersebut sebelumnya dibuang saat Pak Sutri, warga Kecamatan Bangsal Sari, Jember itu hendak mengirimnya kepada seorang pemesan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku digelandang ke Mapolres Jember. Dalam keterangan pers pada Rabu siang, penangkapan kedua pelaku merupakan hasil pengembangan seorang pengedar lain yang ditangkap polisi sebelumnya. Mereka kita amankan setelah kita berhasil mengamankan tersangka yang terlebih dulu kita amankan. Kemudian kita kembangkan kepada mereka dan memang betul bahwa mereka pasangan suami istri inilah yang melakukan penjualan atau mengedarkan narkotika jenis sabu ini di kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Jember. Peran mereka itu antara suami dengan istri itu sama-sama menjual. Jadi istrinya yang menjual, suaminya yang marketing sabunya. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara. Kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Jember kian mengkhawatirkan. Dalam 1 bulan terakhir, Satreskoba mengungkap puluhan kasus dengan total jumlah tersangka mencapai 49 orang. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, mayat laki-laki ditemukan tersangkut sampah ranting pepohonan oleh 4 bocah di Sungai Krengkeng, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan. Usai dievakuasi petugas, mayat tersebut dibawa ke rumah sakit setempat untuk diidentifikasi. Warga desa Dukusari digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki yang tersangkut sampah ranting pepohonan
di Sungai Krengkeng, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, Rabu petang. Mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan karena telah membusuk sehingga sulit dikenali warga. Kejadian bermula saat 4 bocah memancing ikan di sungai. Kemudian salah satu bocah melihat sesuatu yang mencurigakan di antara tumpukan sampah ranting pepohonan. Saat dihampiri, terdapat sosok mayat yang tersangkut dalam kondisi membusuk. Usai temuannya, 4 bocah tersebut melaporkan kepada warga sekitar. Mana tadi penemuan mayat ya? Ya, penemuannya itu pas anak-anak mancing. Lah, terus anak-anak mancing itu sekitar anak-anak 4. Lah, langsung menemukan mayat itu tersebut. Lah, ketika ketemu mayat, langsung laporan ke warga sekitar. Apa tindakan dari warga apa? Tindakan dari warga ya serentak langsung menyerbu lokasi. Nah, ketika itu langsung ada Pak Kasun selaku Pak Waryanto. Nah, lalu dilaporkan. Penemuannya jam 3:30 di Desa Dukusari, Sukorejo. Polisi langsung mengevakuasi mayat serta memeriksa sejumlah saksi. Belum diketahui penyebab kematian dan identitas mayat laki-laki tersebut. Usai dievakuasi, mayat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Watu Kosek Pasuruan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dan Diari Gofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, upaya pencarian seorang pelajar yang hilang tenggelam di Sungai Kedung Muko, Tulung Agung akhirnya membuahkan hasil. Jasad korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan penyelaman dan menguras air. Jasad Ringgo, korban tenggelam warga desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung ditemukan pada Rabu dini hari. Jasad remaja 15 tahun ini muncul ke permukaan Sungai Kedung Muko setelah dilakukan pengurasan air dengan menggunakan belasan mesin pompa air. Pencarian korban dilakukan sejak Senin lalu. Selain menyisir sungai, tim SAR juga menerjunkan penyelam untuk melakukan pencarian korban di area bawah sungai, namun tidak membuahkan hasil. Petugas menggunakan belasan mesin pompa air dari Damkar, Tulung Agung, dan masyarakat untuk menguras air yang dalamnya sekitar 9 meter tersebut. Proses pengurasan dilakukan secara maraton hingga korban ditemukan Rabu dini hari. Tanggal 25 langsung dilakukan pencarian oleh tim gabungan sampai menjelang malam. Kemudian dilanjutkan besok harinya yaitu tanggal 26. Tanggal 26 itu pihak gabungan melakukan pencarian dengan cara menguras atau mengurangi debit air itu dengan mesin pompa ya. Kemudian sampai 1 hari itu tidak ketemu, sampai sore hari, kemudian dilanjutkan malam hari. Dilakukan dengan penyelaman juga enggak? Ya, betul. Dilakukan penyelaman sekitar jam 7 malam. Kemudian korban itu ditemukan pada dini hari sekitar jam setengah dua pagi tadi. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Iska Tulung Agung guna dilakukan visum dan pemulasaran jenazah. Sebelumnya korban RG dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Kedung Muko pada Senin siang. Saat itu korban bersama salah satu temannya bermain di pinggir sungai. Diduga korban terpleset, terjebur hingga tenggelam. Danu Sukedro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, seekor kera peliharaan yang terlepas dan sempat menyerang anak-anak berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Banyuwangi. Evakuasi kera berlangsung tegang lantaran sempat menyerang petugas. Warga perumahan Geraha Indah, Dadapan, Banyuwangi resah lantaran seekor kera berkeliaran dan melompat dari atap ke atap rumah-rumah. Bahkan hewan peliharaan salah satu warga yang terlepas ini sempat menyerang anak-anak kecil yang sedang bermain. Warga kemudian melapor ke petugas damkar untuk mengevakuasi kera. Petugas sempat kesulitan menangkap kera ini lantaran kera agresif dan berupaya menyerang petugas. Kera berhasil ditangkap dan diamankan setelah dijebak di salah satu rumah warga. Kampung sebelah barat
Nah, nggak tahu kok bisa masuk ke rumah kita. Nah, sebenarnya kemarin itu sudah dievakuasi sama teman-teman di perumahan, sudah dimasukkan keranjang. Nah, namun tadi sore itu posisinya si hewan tersebut keluar dari keranjang saya. Nah, makanya karena membahayakan untuk anak kecil, habis itu ya minta pertolongan dari tim damkar. Sangat mengganggu masyarakat, salah satunya sudah menyerang anak-anak. Oleh karena itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai upaya. Yang awalnya ada di atas genteng, kita giring bisa masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah keranya sudah bisa kami amankan, sudah kami evakuasi, ada di keranjang kita. Setelah berhasil dievakuasi, kera dibawa petugas ke kantor Damkar Banyuwangi untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ratusan orang di Mojokerto mengikuti simulasi pemilihan umum. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.